PDIP itu mencalonkan ketua DPC-nya terakhir itu di masa Darmadi Jupri. Ya. Apakah di 2024 ketua DPC-nya juga akan mengikuti langkah Darmadi Jupri? Selain waktu perantauan itu mungkin susah untuk nyari duit kontrakan. Ada yang lain enggak Mas Bro? Ada makan susah. Makan juga susah. Sehari berapa kali makan waktu itu? Pernah pengalaman kami, kan ada kawan yang memang sudah gawe tetap di pabrik. Dia gajian mingguan. Kita ini serabutan, nunggu dia gajian. Nah kadang dia gajian Sabtu, hari Kamis lah habis itu. Pernah kami makan sarimi. Sarimi dulu waktu itu berapa ya? 200 sudah salah. Tahun itu sarimi itu kita godok, masak. Makan wong tigo, banyakin kuahnya biar mie sebungkus. Iya, mie sebungkus sebagai tigo. Makan tigo. Tapi itu wong linggal galau. Wong kita linggal. Tule kepat mulai. Ya, Hambali Lukman. Iya, hari ini baru dilantik sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kota Lubuk Linggau. Selamat Mas Bro. Ya, terima kasih. Jadi izin kalau di podcast ini seluruhnya kita panggil Mas Bro. Siap. Biar lebih enak ngobrolnya, ya kan? Nah, Mas Bro sekalian, Mas Bro Hambali Lukman ini mungkin sekitar 2 jam yang lalu baru resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau ya. Tepuk tangan dulu untuk beliau ini ya. Beliau ini adalah sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Kota Lubuk Linggau. Perjuangan Kota Lubuk Linggau ya. Baru juga di tengah hari juga. Oke, izin Mas Bro agak didekatin sedikit. Siap. Ya Mas Bro, mungkin sebagian besar masyarakat di Lubuk Linggau Selatan mungkin udah tahu dengan Mas Bro. Mas Bro kan dapil Lubuk Linggau Selatan 1, Selatan 2. Mungkin secara mayoritas masyarakat mungkin di dapil-dapil yang lain mungkin belum begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti dikenal semakin luas. Amin. Setelah menjadi ketua DPC, setelah menjadi wakil ketua 2. Ya, kalau kemarin sebelum jadi wakil ketua fraksi PD Perjuangan ya di komisi 3 ya. Buat yang belum tahu, komisi 3 itu adalah bidang pembangunan. Jadi komisi 3 ini yang mengawasi fungsi pengawasan di bidang pembangunan Kota Lubuk Linggau. Ya. Nah, Mas Bro, mungkin di awal saya mau tanya dulu. Dengan menjadi ketua DPC ketua DPC PD Perjuangan Kota Lubuk Linggau, kemudian dilantik sebagai wakil ketua 2. Ya. Apa sih yang dirasakan hari ini? Ya, yang pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Terima kasih juga kepada terutama partai yang telah mempercayakan kepada saya untuk di Lubuk Linggau pasca meninggalnya almarhum ketua DPC. Ya, apapun jasa almarhum sudah cukup banyak untuk DPD Perjuangan Kota Lubuk Linggau. Sebagai karirnya juga di DPRD, dan ini juga menjadi tugas berat kita untuk melanjutkannya. Yang sudah baik kita lanjutkan, dan yang belum baik kita insya Allah akan perbaiki. Kita perbaiki ya. Nah, Mas Bro, sebelum Mas Bro ini udah berapa periode jadi anggota DPR? Ya, alhamdulillah ini periode yang kedua. Periode yang kedua. Dari dapil yang sama. Kenapa kemudian ngambil dapil Selatan? Karena dulu ceritanya kan aku dirantau. Pernah merantau pinggiran ibu kota lah, di Bekasi. Di Bekasi. Ya. Tahun-tahun berapa itu Mas? Dari 2000 kembali ke Lubuk Linggau 2013. Merantaunya dari 94. Tahun 94. Lebih kurang 18-19 tahun di sana. Oh, itu merantau 94 itu di usia yang keberapa itu? Umur berapa? Umur berapa ya? Aku kelahiran 75. Jadi 75 lebih kurang 94. 19 tahun. 19 tahunan ya. Merantau ke Bekasi. Sekolah kah? Iya, sambil kerja sambil sekolah. Ya. Dulu sekolahnya di mana Mas Bro? Kalau batas SMP aku di Lubuk Linggau. Batas SMP Lubuk Linggau. SMP berapa? SD Air Karti, SMP 2 Lubuk Linggau. SMP 2 ya. 90
89 90 alumni. Alumni SMP 2 ya. Waktu itu masih Musirawas ya? Iya. Musirawas Morabeliti dulu. Kemudian tamat SMP merantau ke Bekasi. Iya, Bekasi. Sekolah di Bekasi. SMA-nya di Bekasi. SMA berapa Mas Bro? SMA swasta kemarin. Swasta. Masih ada sekarang? Masih ada. Karena kalau banyak juga sekolah swasta yang negatif lagi kan. Cak sekolah swastanya Rini Handayani. Nama sekolahnya? Iya, Rini Handayani di Tambun, Bekasi. Di Tambun ya. Cak sekolah siapa namanya? Mantan ketua DPR Lubuk Linggau ke Asbiasa Diki. SMA itu kan dati lagi di Linggau. Iya. Nah mungkin masyarakat juga pengen tahu Mas Bro. Karena kan tidak mungkin orang itu langsung berada pada puncak kesuksesan. Betul. Ya kan, mungkin ada proses-proses perjuangan dulu dari merantau. Ya kan, pasti banyak cerita lah di merantau, kemudian SMA, katanya tadi sambil kerja juga. Mungkin ada yang bisa diceritakan dengan kita semuanya. Iya, kalau aku kan terlahir dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. 7 bersaudara, aku anak paling tua. Anak paling tua. Jadi memang ekonomi orang tua saat itu sangat di bawah lah standar ya, apalagi nak kelinggawe dulu dari Air Karti ya, aku kelahiran Air Karti. Oh, kelahiran Air Karti. Bedeng Karti dulu. Bedeng Karti. Nah, jadi uang Bedeng Karti. Uang Bedeng Karti nak kelinggawe itu dulu sehari itu sekali. Sehari itu pun mobil pakai balut dengan apa namanya rantai ya, dengan rantai. Terus kalaupun naik sepur dulu, nunggu sepur dulu datang tinggal baru rame-rame naik sepur kabat dulu. Oh iya. Ya itu memang kehidupan orang tua keluarga waktu itu sangat prihatin. Makanya pasca SMP alhamdulillah kita waktu SMP kan ikut nenek di Mesat Jaya. Kelas 3 balik lagi ke dusun itu udah ada masuk jalan. Udah masuk jalan. Akhirnya kita dari ya pasca itu karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, makanya kita memilih merantau gitu. Jadi pas 1994 kita merantau ke Bekasi. Di So, Bekasi tempat siapa, Mas Bro? Ya ada kolega kawan-kawan kita yang satu daerah yang di situ. Bukan tempat keluarga bukan. Jadi benar-benar merantau ini dewean. Enggak kati tujuan keluarga. Iya sih tujuan keluarga, ada tujuan kawan. Satu dusun lah waktu itu. Oh, kawan sedusun. Yang ke situ. Ya seiring ini kerja serabutan, kerja di pabrik segala macam sudah banyak gitu. Sambil sekolah itu? Sambil sekolah kita di akhir 2009 baru bisa sekolah. Lama putusnya itu. Oh dari tamat SMP itu tahun 90. Kemudian 2009 baru kita melok di apa namanya di Rini Handayani itu bukan kesetaraan gitu ya. Karena alhamdulillah waktu itu sudah dibuka oleh Kementerian Pendidikan Nasional bahwa di jasa kesetaraan itu di ini. Jadi waktu itu waktu tamat SMP itu merantau karena ekonominya yang tidak memungkinkan dengan 7 saudara. Pokoknya merantau. Prinsipnya dulu asal tidak memberatkan orang tua sudah berangkat. Beli baju, makan, tidak tergantung dari orang tua. Artinya ada orang tua punya kesempatan untuk membina adik-adik kita yang lain. Jadi berangkat, masih ingat Mas Bro? Berangkat dari Linggau tuh naik apa ke Bekasi? Dulu naik bis Mawar Selatan dulu. Bis Mawar Selatan, masih ada sekarang? Sekarang nggak ada lagi. Ya? Ongkosnya baru apa ya? 18.000 tidak salah. Cuma 18.000. Masih 18.000 ke Jakarta. Jadi dari Turun Tanah Abang baru ke Bekasi. Iya. Bekasi. Jadi di Bekasi itu gawainya serabutan. Apa baik begawi. Awal ini sampai nih misalnya hari ini sampai di Bekasi. Gawean pertama apa, Mas Bro? Yang jelas waktu itu masih nganggur dulu. Ini berapa bulan nganggur. Kita coba gawe ngamal pabrik kan banyak ya. Banyak itu kan kawasan industri. Sekitar 3 bulan baru kita dapat pegawai di pabrik apa ya, amplas itu, abrasi paper. Kalau mungkin sekarang produknya juga ada mungkin lagi juga ya. Ya, dapat sebulan tapi tidak betah. Jadi lama memang pegawai serabutan di Bekasi itu dari tahun 90 tadi. 94 sampai 2000. 94 sampai itu kerja serabutannya berapa tahun? Serabutannya sampai 2007 lah ya. 2007. Lama Mas Bro. Tidak, 97 98 lah. Sekitar 3-4 tahun pasca reformasi kan. Reformasi kita sudah
Alhamdulillah waktu itu buka jasa ya. Jasa transportasi. Jasa transportasi di angkutan barang di Bekasi. Di Bekasi. Untuk tujuan Sumatera. Oh. Ya. Cuman biro jasanya doang. Jasa angkutannya. Jadi kita kontrak dengan pabrik. Pemodal juga pemodal rekanan. Kita menjalankannya itu waktu itu. Menjalankan itu ya. Menjalankan jasa angkutan. Jasa angkutan. Jawa, Sumatera. Sumatera. Ya. Di Pasar Induk Cibitung. Kebetulan itu kan dekat Pasar Induk Cibitung. Jadi banyak mobil-mobil yang dari Sumatera ini yang angkut buah, angkut ini kopi segala macam kan banyak di Pasar Induk. Kembalinya kita ngisi mobil pulangan itu untuk ke Sumatera dari Lampung sampai Medan. Jasa untuk ngisi barang-barang itu ya. Itu masih pabriknya juga belum banyak waktu itu perusahaannya. Terakhir kita bisa kontrak dengan Indomobil waktu itu. Tapi subkon dari Pandu Siwi Sentosa, Pandu Logistik, anak perusahaannya Pandu. Untuk Sumatera kita yang pegang sampai Banda Aceh. Jadi perjalanannya serabutan dulu, kemudian baru ketemu dengan biro jasa angkutan, kemudian baru nikah lagi. Sampai 97 ya serabutan tadi ya. Sudah itu baru jasa. Jasa ini bertahan berapa lama di bidang jasa angkutan? Sekarang masih diteruskan oleh adik-adik. Oh, masih diteruskan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih diteruskan oleh adik-adik gue di sana. Yang di situ. Jadi ada adik yang 7 saudara ini. Ada 2 sekarang yang nyusul di Bekasi. Menjalankan itu. Berarti itu sudah punya Mas Bro dong? Sudah punya aku tapi sudah kulimpahkan. Sudah dilimpahkan. Biar mereka punya keleluasan mengikuti jejaknya untuk sukses juga ya. Iya. Nah itu kan sampai sekarang masih, maksudnya Mas Bro sendiri stop untuk ngurus itu tahun berapa? Untuk balik lagi ke 2015 lah. 2013 aku balik, 2014 pencalonan, 2015 terpilih, setelah dilantik aku limpahkan kepada mereka. Biar untuk aku juga lebih fokus untuk ngurus yang sekarang gitu kan. Dan nah kalau ketemu dengan Ayu di rumah tahun berapa? Dengan Ayu nikahnya tahun berapa? 2005 ya? Itu pasti masih ngurusi jasa? Masih di Jakarta. Masih di Bekasi ngurusi jasa tadi ya? Tapi sudah tidak serabutan lagi kan? Tidak. Aslinya mana kalau ini? Kalau wong tua lanang itu pengage. Ya mubah ya. Mesti banyak sih. Kalau yang Tina Bumuli Lakitan. Bumuli Lakitan. Ya, tapi dia lahir di Palembang. Ketemunya Ketemu waktu beliau kan kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Sebenarnya keluarga ini udah kenal aku lebih dulu karena aku dulu salah satu perwakilan jasa itu kan di situ. Untuk barang-barang di Palembang di keluarga itu yang ngurus adiknya. Jadi ketemu di ketemu di tempat jasa. Oke. Jodoh kan. Jodoh dan perjalanannya jauh, ketemunya harus di situ. Ya kan? Ya. Nah, kemudian Mas Bro kan sebenarnya kan latar belakang sebenarnya mungkin bisnis ya. Biro jasa segala macam. Kenapa kemudian Mas Bro tertarik untuk terjun ke dunia politik? Sebenarnya sambil berusaha dulu kan, membuat usaha terus kerja serabutan juga aku ketika 97 PDI Perjuangan itu PDI waktu itu tidak ikut pemilu di 97 pasca peristiwa 27 Juli 96. Jadi ada semacam ketertarikan lah dengan politik ya, kita pengen mengamati bagaimana. Akhirnya meledaklah di 98 kan pasca reformasi PDI berubah menjadi PDI Perjuangan. Kita belum ada apa-apanya, simpatisan baik. Simpatisan baik, pengen perubahan lah ya, seperti apa. Akhirnya waktu 99 PDI suaranya menjadi pemenang pemilu. Mulai itu kita simpati dengan PDI Perjuangan. Bahkan sebenarnya 97 itu waktu Mega Bintang kita juga melok. Karena kita salah satu caknya nggak mana ya, ada magnet tersendiri gitu. Kita mengagumi Bu Megawati sang ketua umum waktu itu seperti teraniaya gitu ya, seperti jadi dikorbankan dalam soal politik. Ya kita ikut Mega Bintang, setelah itu PDI dirubah menjadi PDI Perjuangan dan ikut pemilu 99. Kita simpatisan, ada satu kawan yang dari Lubuk Linggau waktu itu sebagai ketua ranting PDI di situ. Kita belum, anak ranting pun tidak. Waktu di Bekasi itu ya? Waktu di Bekasi itu
Nah, pasca 99 2004 kawan intinya tadi mau ikut pencalonan legislatif di situ kan. Waktu itu statusnya sebagai ketua PAC. Aku 2006 baru masuk jadi ranting di Bekasi. Di Bekasi. Oh, berarti ngawali dimasuk PDIP itu di Bekasi, di Bekasi. Bukan setelah balik ke Linggau, bukan. 2006. Karena kan kebanyakan banyak cek itu kan. Setelah sukses balik ke daerah baru masuk partai. Ya Mas Bro. Sebelum kita lanjut lagi ke arah kesuksesnya sekarang, ya kan? Anggota DPRD 2 periode. Kemudian hari ini alhamdulillah baru dilantik. Mungkin ada di masa perantauan kemarin waktu di masa 94 sampai 97 yang masih serabutan. Ada hal yang sampai hari ini masih Mas Bro ingat terus? Jelas ya, banyak kenangan masa lalu itu. Kontrak pun gitu pindah-pindah. Kontraknya pindah-pindah. Kadang-kadang di 2 bulan, jadi 3 bulan. Itu karena? Ya karena memang kondisinya kan, kita duitnya. Nah bayar kontrakan sulit sekarang. Kadang kita bertiga kontrak cuma 60.000 sebulan. Waktu itu, ya kan? Agak berat juga. Nak bayarnya kadang pindah sini. Cari yang lebih murah. Ya malum lah kalau kita di daerah situ kan, kalau tidak bisa bawa diri kan. Ya kadang orang Palembang ini kan terkenal dengan kerasnya. Terkenal dengan apanya, padahal tidak semuanya kan itu. Dulu sempat di Bekasi itu yang namanya orang Palembang tidak terima dari pabrik-pabrik dulu. Tapi kalau sekarang sudah tidak berlaku lagi yang itu. Padahal ada tergantung manusianya juga kan. Selain waktu perantauan itu mungkin susah untuk nyari duit kontrakan. Ada yang lain enggak Mas Bro? Ada makan susah. Makan juga susah. Sehari berapa kali makan waktu itu? Pernah pengalaman kami, kan ada kawan yang memang sudah gawe tetap di pabrik. Dia gajian mingguan. Kita ini serabutan, nunggu dia gajian. Nah kadang dia gajian Sabtu, hari Kamis lah habis itu. Pernah kami makan sarimi. Sarimi dulu waktu itu berapa ya? 200 sudah salah. Tahun itu sarimi itu kita godok, masak. Makan wong 3, banyakin kuahnya biar mie sebungkus. Iya, mie sebungkus bagi 3. Makan 3. Tapi itu wong Linggau galau. Wong kita Linggau. Sekarang masih ada? Masih. Wong BDKT juga. Ada Sikok yang masih di Bekasi. Masih di Bekasi. Keluarga dapat orang di situ. Seumuran lah mungkin dengan Mas Bro ya. Di Bocok aku kalau. Di Bocok galau. Tapi masih ada galau ya. Masih sering ketemu enggak? Sering. Masih galak cerita. Kalau ada prakteknya lagi. Beli misiko. Iya. Ayo kita ngulang masa lalu. Ya. Beli misiko, makan sama-sama. Ya itu bagian dari cerita. Artinya yang saya lihat hari ini Mas Bro tidak langsung jadi seperti hari ini. Ya kan? Prosesnya panjang, ya kan? Lika-likunya banyak. Jujur kalau mau cara jujur ini tidak pernah terpikirkan kalau akan ada posisi ini sekarang. Di posisi sekarang. Itulah tadi mungkin sudah garisan tangan. Ketika ada pernyataan ya kita ikuti aja serius. Makanya saya sering memberi ini kepada kader-kader bahwa BDU jangan dibawa ya. Sekarang kamu posisi ranting. Saya pernah di posisi ranting itu. Karena kamu PAC, saya pernah jadi ketua PAC Selatan dulu. Bagaimana perasaan kalau kita untuk mengurus partai ini di bawah? Tapi yang penting kita serius gitu. Kita membina, menjalin komunikasi yang baik. Ya artinya jangan pula berharap apa yang akan partai berikan kepada kita. Kita dulu yang harus buat ke partai. Gitu. Kita dulu yang buat partai, baru nanti hasilnya. Kemarin waktu fit on paper ya, kami kan untuk calon ketua DPC dan pimpinan itu secara fair kita. Di fit on paper DPP. Pada ujungnya tadi riwayat ditanyakan segala macam. Pada ujungnya ditanyakan, seandainya PDI Perjuangan Ibu Ketua Umum tidak mempercayakan kepada Hambali, baik ketua DPC maupun pimpinan dewan, ya dengan dari hati saya jawab bahwa saya tidak pernah berpikir bahwa partai ini apa yang akan partai berikan kepada saya. Dan saya sangat merasakan saya ini sudah banyak yang saya diberikan ke partai pada saya. Yang saya pikir itu apa yang bisa saya lakukan buat membesarkan partai ini, buat partai ini ke depan biar lebih maju. Karena tanpa saya partai ini tetap jalan kok. Ya, tanpa saya. Jadi bukan menjadi karena saya gitu. Karena memang meniti karir di partainya sudah
dari yang paling bawah kan, dari ranting kan, ranting di Bekasi, kemudian PAC Lubuk Linggau, ketua PAC, sekjen waktu 2014-2019. Iya, sekjen, kemudian sekjen lagi. Ya kan. Artinya itu prosesnya banyak. Ya bukan gujuk-gujuk langsung jadi ketua kan? Bukan. Karena memang kadernya. Kadernya dari tahun berapa tadi? 2006. 2006. Yang tercatat ada SK-nya 2006. 2006 ya. Iya. Oh, jadi Hambalul Lukman itu tercatat 2006 sudah kader PDI Perjuangan. Ya. Saya tuh dari tadi merhatikan di PC. Ya. Ada Bung Karno-nya. Ya. Ya Mas Bro. Tadi kan Mas Bro bicara tentang apa yang kita bukan bicara tentang apa yang saya dapat dari partai, tapi apa yang saya berikan kepada partai. Nah, dengan sudah hari ini mendapat amanah dari Ibu Megawati menjadi ketua DPC, kemudian menjadi pimpinan di DPR Kota Lubuk Linggau. Apa rencana ke depan Mas Bro untuk PDI Perjuangan dulu lah? Ya, kalau untuk PDI Perjuangan tentunya ini alhamdulillah beberapa hari yang lalu kan ada SK untuk sebagai ketua DPC dan ditambah lagi SK sebagai pimpinan DPRD. Ini alat kelengkapan daripada partai. Saya di DPRD itu kan ada alat kelengkapan partai PDI Perjuangan di situ. Jadi apapun yang menjadi program daripada PDI Perjuangan tentunya harus selaras dengan apa yang saya kerjakan gitu. Semaksimal mungkin karena PDI Perjuangan adalah basisnya wong cilik, ya kita akan turun ke bawah, akan melakukan konsolidasi ya untuk persiapan menuju agenda pemilu yang tidak lama lagi. Saya pikir tidak punya waktu banyak, kami harus mempersiapkan segala, terutama itu infrastruktur partai dan anak ranting PAC, dan insya Allah saya akan juga turun ke bawah tidak hanya di dapil saya seluruhnya, karena sekarang sebagai ketua DPC dan kemarin kita sudah rapat DPC, secepatnya akan melakukan konsolidasi partai dan membangkitkan kembali yang semangat partai yang sempat down beberapa bulan yang lalu karena ada peristiwa yang tidak kita ini yang terjadi itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai move on, insyaallah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat kebangkitan dan paling tidak mempertahankan PDI Perjuangan posisi sekarang, tapi saya inginnya ini meningkatkan gitu. Ya. Kalau target di PDIP? Kalau target yang kita kemarin waktu rapat di Sumsel, kita memang menyampaikan karena kita 8 dapil, targetnya kita 8 kursi. 8 kursi ya? Untuk Lubuk Linggau. Jadi satu dapilnya, tapi kita secara ini hitung-hitungan logika lah ya, karena memang kondisinya di dapil selatan yang paling sulit, dapil saya itu paling sulit, kursi yang paling mahal. Paling mahal ya? Ya, karena kursinya cuma ada 6, kompetitor partainya ada, kalau kemarin itu ada 10 partai lah ya yang memang benar-benar bertarung merebutkan kursi itu. Akhirnya kursi terakhir itu jatuh di 3.000-an, 3.300. 3.300 kursi terakhir itu? Kursi terakhir itu di Demokrat kemarin 3.000. Artinya untuk mendapat 2 kursi kan hampir 10.000. Iya. Sementara DPT-nya di Linggau Selatan 1 dan 2 itu kan kurang dari 30.000. Kurang dari 30.000. Kurang dari 30.000. Pada kalau DPT-nya hampir 30.000. Tapi yang milihnya kurang dari 30.000. Kalau nak 2 kursi kan 10.000 lebih kan? 10.000. Habis suara. Iya. Iya. Berarti selatan kita tidak target 2 ya? Ya, minimal di selatan itu target penambahan suara. Penambahan suara. Karena ya, sekarang kursinya sama kan? Iya, kursinya sama. 3 pimpinan DPR ya, kan? Kita kalah suara. Kalah suara. Golkar 5 kursi, Gerindra 5 kursi, PDI 5 kursi. Beda persentasenya dikit kan kemarin? Iya, persentasenya, tapi jomblang kalau suara. Hampir 4.000 kita. Hampir 4.000 ya. Perolehan suara ya. Iya. Mungkin di 2024 targetnya tadi penambahan suara, walaupun penambahan suara, dan kalau bisa di nambah kursi di dapil-dapil tertentu yang memang ya, punya potensi untuk nambah. Barat mungkin. Barat dan utara itu perlu kita garap penuh itu. Kalau timur udah 2 kursi. 2 kursi, mempertahankan 2 kursi. Di barat kalau bisa minimal menambah suara. Kalau di utara kan Golkar bisa 2 kursi. Ya, kita akan coba juga untuk baik 2 kursi. Ya. Oke, itu untuk pileg ya. Pileg. Kemudian kita kan ada pilkada ya, dan kepala daerah juga di 2024. Cak mana persiapan PDIP DW?
Kalau PDI Perjuangan sesuai dengan arahan Ketua Umum, memang kita ditargetkan untuk mengusung kader di Kota Lubuk Linggau. Tapi melihat dulu hasil pemilu legislatif, makanya kita fokus. Kenapa penceritanya? Hari ini kita nak nyalon wali kota, nak nyalon wakil, ada kursi di 2024 kan? Iya, karena kursi sekarang nggak argo. Iya, kursi sekarang nggak argo. Sekarang kami punya 5. Kalau nanti tinggal 1, mana ngomong maju dewe? Iya. Ya artinya memang kami harus fokus dulu ke pileg. Kita sambil mempersiapkan potensi kader yang memang siap untuk dimajukan ketika memang memenuhi syarat untuk maju pilkada. Ya, karena kursi yang ada sekarang kan tidak menjadi persyaratan pilkada. Artinya dati argo. Makanya pertarungan sesungguhnya di pileg. Kalau pileg berhasil ya insya Allah ya. Ketuanya nyalon. Kalau sudah perintah partai, siapapun harus siap. Harus siap. Tidak diperintah harus siap juga. Harus siap juga. Ya, gitu. Perintah partai, masyarakat mendukung ya, tidak syaratnya cukup. Nah, syaratnya dulu. Banyak syaratnya ini kan. Kursi, terutama kursi. Nah, kalau kemudian nanti di pileg 2024, anggaplah kursinya bertahan. Ya. Seberapa besar persentase kemungkinan PDI Perjuangan ini dari awal akan memplotkan kadernya sendiri? Karena dari pilkada yang lalu PDIP jarang sekali memplotkan dari awal. Ini calon wali kota kami dari PDIP. Beda dengan misalnya secara globalnya politik nasional lah. Kalau politik nasional kan jauh-jauh hari udah kelihatan. Gaungnya sudah ada semua. Sekarang kan Erlangga Hartarto, Puan Maharani dari PDI kan, Ganjar Pranowo juga dari PDIP, Anies Baswedan dan sebagainya. Nah, PDIP itu mencalonkan ketua DPC-nya terakhir itu di masa Darmadi Jupri. Apakah di 2024 ketua DPC-nya juga akan mengikuti langkah Darmadi Jupri? Ya, artinya kondisinya beda waktu itu. Waktu senior Darmadi Jupri kan. Tapi cuma 2 kursi loh waktu itu. Waktu zaman Darmadi berapa kursi? Pernah 1 kursi pun Darmadi maju. Makanya aku salut dengan berani bertarung fighternya itu. Salut. Waktu 2013 nyalon wali kota. Iya, nyalon wali kota dengan Pak Elpen. Dengan Pak Elpen kan 1 kursi posisinya. 1 kursi. 1 kursi pasti. Tapi waktu itu posisi beliau di anggota DPRD provinsi, sebagai ketua fraksi juga, kan punya ini juga. Dan memang beliau di Lubuk Linggau ini kan cukup dikenal. 17% suaranya. Iya, 17%. Iya kan? Iya. Sekarang tinggal moles. Ya, kalau hitungannya sih ya, kalau 1 kursi bisa 17%, ngapa 5 kursi tidak bisa 40-50% ini ya. Ya Mas Bro, mungkin dari sekian banyak cerita tadi ada yang susahnya, jelas pasti. Susahnya juga banyak lah ya. Namanya kita orang dusun. Mungkin ada pesan untuk anak-anak muda, kaum milenial yang sekarang mungkin keadaannya mungkin sama dengan keadaan kita dulu, ya kan? Mungkin ada yang lebih parah ataupun dengan yang mungkin keadaannya berbeda dengan keadaan kita dulu. Mungkin ada pesan yang pengen Mas Bro sampaikan dengan anak-anak muda ataupun kaum milenial. Ya, untuk kaum milenial dan anak-anak muda terutama di Kota Lubuk Linggau, saya pikir jangan berhenti ya, jangan mudah putus asa. Ya, jalani saja apa yang sekarang dan sambil membuat planning yang mencari peluang gitu. Apalagi sekarang eranya ekonomi kreatif, eranya digital ya. Geluti apa yang sekarang ini sambil mencari peluang yang memang benar-benar ini. Yang jelas tetap semangat untuk ke depan, karena Lubuk Linggau ini butuh pemuda-pemuda handal ke depan gitu. Kami yang tua-tua ini sekarang lah agak tua kan, di atas 45. Ya artinya akan berganti kan dengan generasi muda. Hindari hal-hal yang bisa menjerumuskan ya, seperti narkoba, ya, kriminalitas, ya, tetap jaga itu. Ya. Sayang, Lubuk Linggau ini sudah cukup maju sekarang. Cukup maju ya. Dari semenjak aku tinggal dulu 94 jauh nih. Jadi
Dari dulu mungkin dari Bedeng Kati. Iya. Baru dibalut dengan kadang sehari kemudian tidak nyampe ke Linggau. Tidak sampai ke Linggau. Mandek di tebing Belegan itu ya. Kalau sekarang jalan ke Bedeng Kati, iya. Boleh dicoba. Alhamdulillah itu. Ya, pokoknya kalau jalan nak ke bukan dusun sebenarnya, Linggau juga. Iya. Nak ke Bedeng Kati ya. Boleh dari Simpang Priuk. Ya. Ada ya? Sampai ke Bedeng Kati jalannya sudah alhamdulillah luar biasa. Ya, kan? Mungkin juga bagian dari perjuangan ada anggota DPR di situ. Ya. Udah itu juga perhatian wali kotanya juga. Ya, Bapak Wali juga cukup ya, kan? Ini kan. Ya. Mulus jalan situ. Jangan sampai baik tidak lagi tidak lagi narik gas. Cuma ada risiko. RKT Bija itu sekarang sinyal. Aku kemarin di salah satu ini aku baca. Ya artinya minta tolonglah ke depan kepada yang terkait Diskominfo dan Telkomsel untuk mengatasi blank spot itu kasihan memang sampai naik pohon itu kan. Aku tanyakan lagi yang foto asli bisa dibaca mobil lagi. Iya memang itu wilayah-wilayah blank spot ya memang harus segera dicarikan solusi karena kasihan juga. Rasa dikit toh. Sinyal aku kan mau dekati kadang kalau urusan ini kalau urusan yang sederhana, kadang kalau urusan penting, kadang pimpinan parpol yang nelpon tidak bisa dihubungi kan, tiba kan ada apa nih, ngapa baca dihubungi kan itu. Ya karena itu juga memang kebutuhan sudah jadi kebutuhan pokok saat ini. Apalagi kemarin itu kan kita dari mulai COVID masuk pada daring belajar daring udah kita ajukan lagi tuh ke pihak Telkomsel. Sebenarnya towernya ada nggak sih? Towernya ada, memang itu tower di situ. Dia yang ada kan di Jukung, tapi kurang tinggi. Kemarin itu ada wacana untuk penguatan sinyal di tower Jukung, tapi ternyata sampai aku udah masuk ini kewajiban Telkomsel dia kita survei ini faktanya dicek. Aku juga tidak ngerti alat dia tuh. Iya Pak, memang lemah di sini ini lemah. Jangan kan internet, telepon susah. Iya, karena mungkin biasanya kalau provider itu hitung-hitungannya bisnis kan, berapa banyak yang pakai. Kita paham. Cuman jangan semata-mata itu. Jangan semata-mata itu. Ini kebutuhan masyarakat. Sudah diinstruksikan juga sama Presiden. Apalagi Telkom itu BUMN. Ya haruslah. Ya kan? Ya ada subsidi silangnya. Jangan sampai di kota ini ada wilayah tertentu powernya numpuk. Ini di pinggir, cak di Belalau, di RKT, cak di jangan kan ini blok 51 pun kurang itu dari teman. Seharusnya kalau tower temannya lebih tinggi mungkin nyampe 51. Mungkin kaget sampai itu. Karena jalannya kan bagus. Bagus dulu. Dulu kan jalannya seharian enggak keringin. Sekarang mungkin enggak sampai 5 menit, ya kan? Kaget. Ya mungkin didengar sama Diskominfo mungkin diperjuangkan juga untuk memperkuat sinyal di situ kan. Pak Wakan yang minta. Mas Bro di 2024 kalau planning sekarang berarti masih ikut di pileg atau melompat ke provinsi? Pileg kota dulu. Ya sekali lagi lah di pileg kota. Di kota ada. Kita lihat kondisinya, hasil pilegnya kaget seperti apa kan gitu. Baru kaget ke provinsi. Masih banyak PR yang belum selesai. Belum selesai ya. Kalau kita di provinsi aja lah. Apa iya lagi teman beda tak menyelesaikan sinyal itu, apalagi kalau di Palembang katanya salah aku tak kalah pilih waktu itu. Ya berarti Mas Bro sering ya turun ke Bedeng Kati masih sering. Ya, Jila masih sering. Tanah kelahiran gitu. Rumah tua masih ada di situ. Rumah tua masih ada. Kalau orang tua? Almarhum galau. Dua-duanya tuh. Jadi adik yang paling kecil sekarang di rumah itu. Di Bedeng Kati ya. Kalau dari sekian banyak mungkin nasihat ataupun pesan wong tua yang paling Mas Bro ingat dan sampai hari ini masih jadi ingatan Mas Bro yang masih Mas Bro jalankan tuh apa Mas Bro? Ya sebenarnya nasihat orang tua itu banyak sekali ya. Dan intinya terutama almarhum
ibu, pasca ibu meninggal ada tinggal bapak waktu itu ya. Ya yang kurasakan yang motivasi yang bilang nah, kalau memang sudah hak milik kita pokoknya perjuangan dulu, usahakan perjuangan. Kalau udah miliknya udah lari kemana-mana dan sabar dan fokus. Kalau berlari berarti bukan hak kita. Bukan hak kita. Oke, itu yang Mas Bro jalani sekarang. Berarti prinsip hidup menjalani yang itu ya. Oke, Mas Bro ya. Sekali lagi selamat sudah dilantik sebagai wakil ketua 2 ya. Semoga juga lebih maksimal dalam bekerjanya sebagai wakil rakyat. Ya kan, kalau kemarin ketua fraksi, sekarang wakil ketua, ada mungkin lagi dalam ketua fraksi. Diganti kan? Ketua fraksi Saudara Wansari. Kak Awun ya. Oke, selamat bertugas juga lah untuk Kak Awun sebagai ketua fraksi, dan semoga ke depan juga lebih